Generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang di era digital. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi sebelumnya, seperti lebih kreatif, lebih terbuka, dan lebih kritis. Namun, di balik karakteristik ini, Gen Z juga seringkali dicap dengan stigma buruk, seperti individualis, suka mengeluh, terlalu bergantung pada teknologi, dan masih banyak stigma buruk yang dilabelkan pada Gen Z. Halo, perkenalkan, nama aku Indira Resti Ardana, biasa dipanggil Resti. Aku mahasiswa semester 5 di Universitas di Surabaya. Selain menjadi mahasiswa, aku juga bekerja sebagai freelance photographer dan aku juga bekerja di salah satu kantor berita di Surabaya. Perkenalkan, nama saya Herman Wibisono, biasa dipanggil Hermawan, Wawan juga sering. Untuk kesibukan saat ini itu kuliah, juga sambil freelance, fotografi event, wisata utamanya. Nama saya Muhammad Fajar Imani. Kesibukan sehari-hari ngefoto wisuda, foto wedding, juga terkadang foto produk. Tapi saya juga jualan STMJ, juga nyelesain studi saya. Kan mungkin kakak nih sering mendengar label-label kalau Gen Z itu pengennya yang instan dan susah komitmen gitu. Menurut kakak tuh gimana dengan adanya label-label itu ke Gen Z? Ya semua orang juga suka instan, tapi dilihat dulu dari resikonya. Ada hal-hal yang nggak bisa ditempuh instan gitu. Jujur emang setuju sih. Sekarang anak muda itu banyak yang kepengennya instan, pengennya karena lihatnya itu yang dikira itu mudah. Jadi kayak banyak yang baru terjun di dunia fotografi itu dia juga langsung buka jasa, dan itu terkadang juga masih ada yang belum memiliki portofolio karena mereka memandang bakal dapat cepat, dapat instan. Padahal sebenarnya itu punya proses yang panjang banget sih sebelumnya. Terus dengan adanya label-label ini kakak tuh pernah nggak sih kayak merasa tertekan atau terjudge dengan adanya label-label ini? Kalau tertekan itu enggak sih, justru jadi kayak tantangan tersendiri gitu loh. Jadi kayak kita tuh bisa buktiin usia itu bukan patokan untuk kita berkarya, untuk kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau untuk label itu dulu pernah saya terima label itu, cuman kalau dari cara saya ngatasin label kayak gitu, ya saya langsung ngajak aja. Ya udah, ayo kita coba beberapa project buat sampel. Kalau apa yang misal panjenengan, misal sampean katakan itu nggak sesuai, ya by action aja. Ada project, kerjain, kita lihat hasilnya kayak gimana. Kita ambil positifnya aja, berarti orang yang mengejudge itu merasa tersaingi adanya kita. Oleh karena itu kita harus tunjukin gimana kita bisa membawa perubahan atas judge tersebut sih. Kan sering dapat label yang buruk dari generasi-generasi di atas kita. Nah, gimana sih caranya, gimana sih kerjasama antara Gen Z generasi yang kakak sama generasi yang lebih tua nih buat mencapai suatu tujuan bareng? Terus ada nggak sih hal yang susah atau untungnya dalam bekerja sama di antar generasi? Kalau kerjasama sama yang generasi yang sebelumnya yang lebih pengalamannya lebih banyak, itu mungkin dari susahnya mungkin beberapa ada. Kalau dari saya pribadi itu dari sudutnya komunikasi, mungkin itu yang agak susah. Soalnya cara komunikasi kita yang Gen Z itu lebih mungkin lebih sederhana, lebih
simpel. Kekurangannya juga lebih buru-buru biasanya, buru-buru buat mencapai hasilnya tadi, tapi nggak tahu prosesnya kayak gimana. Karena mereka ingin tahu hasilnya aja. Enaknya tuh sebenarnya banyak sih, karena kan kita pasti nggak luput dari harus belajar dari yang terlebih dahulu ya. Jadi istilahnya belajar dari senior lah, karena mereka yang paham awal fotografi. Kalau kita lebih ngerti di perkembangan yang sekarang, tapi kita juga nggak boleh nutup mata tentang fotografi yang terlebih dahulu. Jadi kita saling berbagi ilmu gitu loh. Kita bisa collabin tentang fotografi yang dulu sama sekarang. Dengan milenial tentunya mudah, karena milenial lebih bijaksana, juga lebih tahu kondisi, juga resiko-resiko yang ditempuh, misalkan ini konteksnya dalam foto ya. Kalau keuntungannya sih, kalau kata saya banyak. Soalnya dari segi pengalaman, segi kita dapat informasi itu lebih banyak. Soalnya di media digital pun di media informasi sekarang itu nggak semua informasi yang dari pengalaman seseorang itu bisa kita dapat. Nah, kita dapatnya cuman dari seseorang yang mungkin dulu pernah mengalami hal tersebut. Nah, itu dari segi keilmuan mungkin kita bisa dapatnya itu lebih banyak. Kecepatannya boomer biasanya lebih cepat. Jadi misalkan untuk masalah pembayaran, boomer lebih nggak bertele-tele biasanya daripada milenial dan Gen Z. Dan menurutku kita juga banyak dapat hal positifnya sih, karena kita juga menambah relasi dengan senior-senior yang lama, yang sudah lama di bidang fotografi. Terus kita juga bisa menciptakan sesuatu yang baru sih di dalam situ. Jadi gimana caranya adat fotografi lama sama yang baru itu tetap ada. Dari relasi ini, kalau kata saya juga bisa dibilang itu sebuah hal yang sangat menguntungkan. Soalnya dari segi relasi itu beliau-beliau pastinya lebih banyak relasinya, mungkin kenal siapa. Nah, dari situ kita juga bisa tambah informasi, tambah pengetahuan lagi itu. Kak Hermawan nih ada pesan nggak yang positif gitu buat sesama Gen Z dan juga orang-orang awam yang bisa bikin kita lebih, masa depannya tuh jauh lebih baik? Ya. Kalau pesan untuk sesama Gen Z itu yang utama, pokoknya kita jangan males lah. Kita harus mau belajar apapun itu. Kan selagi kita masih kuliah, kan bisa disebutnya pelajar. Jadi waktu sebagai pelajar ini dimanfaatin sebaik mungkin, karena semisal kita keliru atau kita salah, itu masuknya masih maklum sebelum kita terjun di dunia yang profesional. Kalau udah masuk ke dunia yang profesional, itu semisal kita keliru, kita salah, itu udah resiko sekali itu. Jadi dihabisin aja, kayak misal nyoba-nyoba suatu hal yang positif, yang pasti itu dihabisin waktu kita mahasiswa masih pelajar kayak gini. Jadi jangan malas-malasan, waktunya dimanfaati yang maksimal. Tetap semangat. Tapi kalau semangat sih semua orang juga udah tahu sih pasti. Enggak, itu harusnya di luar kepala. Kalau yang mau buka jasa foto, kalian perbanyakin portofolio dulu aja, dan jangan takut buat bersaing dengan vendor-vendor yang dulu atau yang lain, karena semua fotografer itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Jadi kalian harus pede dengan karya kalian sendiri. Di dunia ini nggak ada yang baru. Semua udah ada, nggak ada yang baru. Kita tinggal nyari sebanyak-banyaknya referensi. Fotografi mungkin 50% teknis, 50% intuisi. Tapi kalau intuisinya kurang juga nggak bagus. Akhirnya pengaruh di taste-nya juga. Jadi perbanyak referensi. Jangan punya anggapan kalau semisal kita mau usaha, terutama bidangnya yang saat ini kan fotografi, itu nggak harus kok kita punya modal banyak. Bisa juga kita pinjem teman, kalau yang punya kita pinjem dulu, kita belajar sama dia. Terus semisal kita masuk organisasi atau mungkin kita di sebuah instansi ada kerjasama. Kalau kita kan mahasiswa mungkin di kampus, di fakultas, di fakultas tersebut ada fasilitasnya, kamera atau apapun itu,
bisa dipinjam, yang pasti harus tanggung jawab sama apa yang kita pinjam. Jadi dari situ kan nggak harus kok kita minta ke orang tua harus ada spending uang sekian. Nah jadi kita bisa mulai dari nol biaya dulu. Ini yang utama, harus konsisten. Jadi entah konsisten motret walaupun nggak upload di sosial media, tapi harus tetap istilahnya pemanasan lah. Kita harus tetap mengasah skill fotografi, terus kita juga diimbangi dengan cari referensi, karena fotografi itu nggak hanya sekedar motret ya, kita juga ngarahin gaya, kita belajar komposisi, kita belajar editing. Jadi gimana caranya kita harus tetap konsisten buat belajar, terus belajar. Intinya jangan gampang nyerah sih, tetap belajar terus. Jangan malu buat bertanya, jangan malu untuk menambah teman sih, nambah relasi itu juga penting. Jadi kita bisa belajar dari mana aja gitu. Gen Z membawa semangat, kreativitas, dan keinginan untuk perubahan positif. Mereka adalah pemimpin masa depan, dan kita semua perlu mendukung dalam perjalanan mereka. Dengan melawan stigma buruk, Gen Z menunjukkan bahwa mereka adalah generasi yang tangguh dan berdaya. Mereka tidak akan membiarkan stigma buruk menghalangi mereka untuk mencapai tujuan. Gen Z adalah generasi yang berpotensi besar untuk menjadi generasi yang lebih baik di masa depan.